Assalamualaikum, sahabat Subang History Channel. Kali ini SHC akan bercerita tentang dokter yang pertama kali secara resmi membuka praktek di Subang. Tapi sameme lanjut ke cerita, ulah poho dukung Subang History Channel, kucara di subrek channelna dan tanda loncengna juga di dagoran, biar sahabat Subang History Channel bisa mendapatkan pemberitahuan lamun aya video anyar di channel ini. Oke, kita lanjut ke cerita. Hari itu, sekitar tahun 1857, di rumahnya, Sang Tuan Tanah Subang, P.W. Hofland nampak murung. Sudah berhari-hari dirinya seperti itu. "Ai papi kunaon ngalamun wae," ucap istrinya. "Nah mami kurang menggerahkan, atau kenapa ini tepi?" tanya istrinya lagi. Tuan Hofland hanya melirik, lalu murung lagi, tak mengindahkan pertanyaan istrinya. Dari kejauhan terdengar suara Mang Asep tukang cilok kuah pedas sedang menawarkan dagangannya. Sang Tuan Tanah Subang semakin sedih, ingatannya kembali ke waktu-waktu yang lalu, ketika anaknya George William jadi langganan Mang Asep. "Asa tiap hari, kamu mah melian cilok Mang Asep teh George?" tanya Tuan Hofland. "Lain ke uing ini mah papi, tapi buat anak uing," jawab George. "Har, budak kakara 4 bulan udah dikasih cilok," tanya Tuan Hofland ke George. "Uing mah beli kuahnya aja papi, di Mang Asep mah 2 rebu oge sok dikasih banyak," jawab George. "Si kuahna dicampur sangu, si dede bayi suka lahap kalau makan sama kuah cilok Mang Asep teh pi," jawab George lagi. Tuan Hofland tersenyum, mendengar jawaban George. "Papi, kenapa senyum sendiri?" tanya istri Tuan Hofland. Mendengar pertanyaan istrinya, seketika kenangan masa lalu tentang cucunya buyar, sedih merajang kembali jiwanya. "Papi inget cucu kita Mi, papi kangen cucu papi," jawab Tuan Hofland sedih. Istri Tuan Hofland mendengar jawaban suaminya jadi ikut sedih. Bagaimana tidak, cucu mereka yang lagi lucu-lucunya, dipaksa ikut dengan malaikat maut. Setahun setelah kehilangan putranya yang baru berusia 5 bulan, George Hermanus Hofland harus rela lagi kehilangan putrinya yang baru berusia 9 bulan, diikuti oleh cucu-cucu Hofland dari anak yang lainnya. Tingkat kematian balita di Subang saat itu sangat tinggi. Rata-rata para balita diserang wabah demam, di mana sorenya demam, besoknya meninggal. Dari sinilah Tuhan mengingatkan Hofland, agar dia yang saat itu jadi penguasa Subang bisa lebih peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dari kematian cucu-cucu tersayangnya, Hofland jadi berpikir akan perlunya kehadiran tenaga medis di Subang. Sejak saat itu, dia terus menyebarkan iklan dan pengumuman-pengumuman di koran terbitan lokal ataupun terbitan luar, yang isinya bahwa perusahaan Pamanukan & Ciasem Landen membutuhkan seorang dokter keperawatan, ahli bedah dan ahli kebidanan. Hofland sudah jenuh dengan modusnya Maaci, Paraji Kasohor Sakti saat itu, yang selalu mengaitkan bahwa kejadian matinya balita-balita di Subang karena ulah kuntilanak yang pengen adopsi anak balita dan mau bikin panti asuhan fiktif, agar bisa dapat bantuan dari pemerintah. Setelah beberapa tahun tak bosan posting iklan-iklan untuk perekrutan tenaga medis di bidang keperawatan, ahli bedah dan kandungan, maka datanglah sepucuk surat dari seorang dokter asal Batavia ke tangan Tuan Hofland. Dalam suratnya, dokter tersebut mengajukan lamaran untuk bekerja sebagai tenaga medis sesuai kriteria yang diinginkan Tuan Hofland. Malahan dia termasuk dokter kawakan dalam urusan bedah membedah, juga dia ahli dalam soal kandungan ibu hamil. Meskipun dilihat dari biodata dan KTP-nya si dokter tersebut usianya sudah terbilang tua, tapi Tuan Hofland mau tidak mau harus menerimanya, sebab dia merasakan susahnya cari dokter spesialis yang mau buka praktek di Subang. Dirinya tak mau ada balita di keluarganya yang sakit dan harus meninggal lagi karena tidak ditangani secara medis. Dirinya sudah muak, kudu ngagayem panglai, tuluy buburaai maghrib di depan pintu, seperti yang disarankan Maaci selama ini jika di rumahnya ada anak kecil yang sakit. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1866, Subang mempunyai dokter keperawatan, ahli bedah dan kandungan. Dokter tersebut bernama Dr. J. Singa. Dialah dokter pertama di Subang yang resmi diberikan izin membuka prakteknya di Subang oleh pemerintah kolonial pada bulan Oktober tahun 1866. Namun sayang, Dr. J. Singa hanya mampu bertahan kurang lebih 3 tahun di Subang. Usianya yang sepuh dan karena sakit yang dideritanya, maka pada tanggal 16 November tahun 1869, beliau wafat.
Di sini kita bisa mengambil pelajaran, bahwa dokter yang tukang mengobaran orang sakit pun bisa sakit. Apalagi kamu, yang setiap saat selalu bikin sakit hatiku, tanpa sedikit pun kamu pernah mencoba untuk mengobati rasa sakit hatiku ini. Wassalam.